Baik, sahabat hidroponik. Nah, dalam kesempatan ini saya akan share bagaimana menanam seledri, ya, seledri dengan menggunakan media yang sangat ekonomis dan itu tidak beli karena kita menggunakan bahannya itu adalah bahan barang bekas. Nah, bisa Anda lihat ini ya. Ini tidak beli ya, barang bekas. Kemudian medianya apa juga tidak beli, seperti itu. Nah, ini akan saya jelaskan bagaimana cara pembuatannya. Baik, sebelum kita menuju proses pembuatan, saya jelaskan dulu kenapa saya memilih seledri ini untuk kita budidayakan dengan menggunakan hidroponik sederhana ini. Yang pertama, seledri ini adalah tanaman yang bisa dipanen berkali-kali dan kebutuhannya untuk rumah tangga itu tidak banyak. Makanya ini mungkin lebih cocok kita budidayakan sendiri karena kebutuhannya tidak banyak dan bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama ya. Jadi kita tanam dengan dalam waktu yang lama. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian kenapa menggunakan media ini? Medianya kok seperti ini ya. Jadi menggunakan pot yang agak besar seperti ini karena apa? Walaupun di seledri ini tanaman bukan batang ya, tetapi apabila kita tanam itu pertumbuhannya, kekuatannya itu melebihi kekuatan yang kita bayangkan gitu. Sebelumnya saya menggunakan netpot seperti ini untuk menanam seledri dengan menggunakan model krake ya, tapi ini tidak kuat. Mau tahu buktinya? Ini buktinya ya. Saya menggunakan netpot seperti ini dan hasilnya adalah seperti ini, pecah semua ya. Nah, ini pecah, hanya satu ini. Nah, perkembangannya kalau kita biarkan ya seperti ini, dia mampu menekan netpot sehingga sampai pecah seperti ini. Ya ini memang lama sudah tidak dipanen ya, jadi kekuatannya juga semakin besar, semakin kuat untuk menekan netpot hingga pecah seperti ini. Baik, itu ya alasan saya mengapa menggunakan media agak besar ya, jadi netpot yang agak besar dan juga saya menanam seledri untuk hidroponik. Oke, baik, mari kita lanjutkan proses pembuatan kebutuhan dan pembuatannya ya. Kebutuhan yang kita perlukan ya, perlengkapan dan juga peralatan yang kita butuhkan untuk membuat model seperti ini, yaitu yang pertama toples. Nah, toples ini bekas makanan ya, sosis ya, bekas sosis ini. Kemudian yang kedua yaitu cup. Ini bekas wadah mie cup ya, mie cup ABC. Jadi ini agak tebal dan plastik, bukan styrofoam tapi atom apa ini namanya ya. Jadi plastik ya. Kemudian kita juga membutuhkan sumbu. Ini saya dapatkan dari kaos yang sudah tidak dipakai lagi, kita cuci bersih, kemudian kita potong memanjang seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu medianya, itu adalah pecahan bata merah ya, pecahan bata merah. Kita potong, ini mungkin kita perkecil lagi lebih bagus ya. Jadi sekian ini kita potong lagi menjadi 2 gitu akan lebih bagus. Jadi seujung jari lah sekian ya, itu udah cukup. Karena kalau terlalu besar nanti penguapannya itu lebih cepat, penguapan air ya, sehingga cepat kering.
Tapi kalau yang nanti kalau terlalu kecil itu nanti rongganya kurang, maka untuk asupan oksigen di akar itu juga berkurang. Nah, kemudian untuk makanannya itu menggunakan nutrisi Abimik ya. Ini menggunakan nutrisi Abimik sayur. Baik, untuk yang pertama peralatannya ya, peralatannya kita cukup menggunakan cutter gunting. Ya, kalau ada bor itu akan lebih mudah lagi. Dengan mata bor terserah ya, bisa menggunakan mata bor seperti ini atau mata bor biasa ya, untuk kayu itu juga tidak masalah, hanya untuk melubangi saja. Baik, yang pertama kita lubangi dulu untuk cupnya ini. Yang kita lubangi itu cukup bawah, tapi kalau mungkin samping juga tidak masalah sih, karena untuk sirkulasi udara sehingga oksigen pada akar itu tercukupi. Nah, kalau kita menggunakan gunting cukup mudah ya, cukup kita buat seperti ini. Nah, seperti ini sudah cukup. Nah, pokoknya ada lubang ya. Tapi kalau ada bor seperti ini mungkin akan lebih bagus. Nah, kemudian setelah kita berikan kita lubangi ya, kemudian kita berikan sumbu seperti ini. Nah, tujuannya apa? Apabila nanti airnya itu berkurang ya, yang di sini berkurang, yang tidak mencapai net pot lagi ya, tapi air itu masih bisa merambat ke atas ya, biar lebih aman dari kekurangan nutrisi. Nah, kemudian ini kita masukkan ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini untuk sumbu itu harus mencapai dasar. Nah, tujuannya nanti agar untuk airnya itu masih tetap merambat ke atas. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian kita beri media pecahan bata merah. Nah, kenapa menggunakan pecahan bata merah? Karena dia menahan air itu cukup lebih lama ya. Kemudian karena bentuknya pecahan kecil-kecil seperti ini, sehingga masih ada rongga di antara pecahan bata merah sebagai sirkulasi udara, karena akar tanaman itu juga membutuhkan oksigen ya. Nah, kemudian setelah seperti ini kita masukkan bibit. Nah, bibit Anda bisa dari semaian atau juga bisa dari sempalan dari induk ya. Jadi kita sempal dari induk. Dan ini kita masukkan seperti ini. Oke, kemudian kita tambahkan lagi medianya sehingga dia tidak roboh. Kalau Anda menggunakan media tanah bagaimana? Atau mungkin media yang lain, sekam bakar atau mungkin kokopit atau mungkin menggunakan pasir ya, itu juga tidak masalah. Artinya masih memungkinkan sekali tanaman itu juga tumbuh walaupun menggunakan sistem hidroponik ya. Baik, seperti ini. Oke, kemudian kita tambahkan air mengandung nutrisi. Karena kita menanamnya itu di media terbatas seperti ini, maka makanan itu harus kita berikan
dengan kondisi cukup ya. Jadi jangan air saja. Kalau air saja tanaman tidak makan nutrisi, tapi hanya air saja. Jadi menggunakan ini nutrisi khusus untuk hidroponik. Nah, setelah kita encerkan ya, kemudian kita berikan pada media, kemudian airnya akan ditampung di bawah. Baik. Jadi usahakan untuk airnya itu sampai mengenai net pot. Ya, untuk yang pertama ini harus mengenai net pot. Karena apa? Airnya nanti biar meresap pada media ini lebih cepat. Nah, kemudian setelah seperti ini, jangan dikenakan sinar matahari dulu secara langsung ya, karena tanaman setelah pindah tanam seperti ini biasanya perlu penyesuaian dan dalam kondisi stres ya, sehingga ini perlu ditempatkan di tempat yang teduh terlebih dahulu, mungkin 3-4 hari baru nanti bertahap kita kenakan sinar matahari ya. Tapi jangan di tempat gelap ya, tapi tetap di tempat terang, tapi jangan terkena sinar matahari secara langsung. Oh ya, satu lagi untuk ini toplesnya, usahakan kalau ingin lebih bagus lagi ini dicat atau diberikan lapisan warna gelap sehingga sinar matahari tidak masuk ke air, karena air ini mengandung makanan yang menyuburkan, maka nanti lumut itu juga akan ikut tumbuh apabila kena sinar matahari secara full, secara langsung ya. Baik, mungkin seperti itu ya. Nanti kita lihat perkembangan berikutnya, akan saya update di video-video saya selanjutnya pertumbuhannya seperti apa. Dan sebagai catatan, ini untuk penanaman model seperti ini untuk skala rumahan ya, untuk konsumsi sendiri. Karena apa? Kalau kita tanam menggunakan model seperti ini dan kita pasarkan ya kurang efektif karena membutuhkan media yang terlalu banyak. Mungkin kalau skala produksi kita bisa menggunakan media yang lain seperti yang ada di sana ini ya, menggunakan NFT. Itu akan lebih ekonomis dan perawatannya lebih mudah karena otomatis tidak perlu menyiram setiap airnya berkurang, karena airnya itu secara otomatis akan mengalir di instalasi. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Tunggu update berikutnya ya. Salam hijau dan tetap produktif walaupun di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.